Tasya Menika Sukma. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, Institut Agama Islam Tulang Bawang, Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah Pendidikan Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak Agung Setia, Magister Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, tidak berlebihan atau ekstrim dalam menjalankan ajaran agama, serta menghargai perbedaan dan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Moderasi beragama bertujuan menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Adapun karakteristik moderasi beragama diantaranya yaitu 1. Kemanusiaan. Kemanusiaan yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati martabat setiap manusia, serta memperlakukan semua orang dengan kasih sayang dan penghargaan tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Yang kedua, ada kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum yaitu mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan tindakan keagamaan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Selanjutnya adalah konteks moderasi beragama atau sketsa kehidupan beragama. Yang pertama ada konteks global. Di tingkat global, moderasi beragama menjadi penting karena muncul berbagai tantangan yang dapat mengganggu kehidupan beragama yang damai. Di antaranya yaitu berkembangnya ekstremisme beragama yang dapat mengarah pada tindakan radikal dan juga terorisme. Yang kedua yaitu munculnya paham liberalisme yang menafsirkan agama secara bebas hingga mengabaikan nilai-nilai dasar agama. Kondisi tersebut tentunya menuntut hadirnya moderasi beragama sebagai upaya menjaga keseimbangan dan juga keharmonisan beragama dalam kehidupan masyarakat dunia yang semakin beragam. Kesimpulannya, moderasi beragama hadir sebagai solusi untuk menghadapi tantangan global dan lokal dalam kehidupan beragama dengan menerapkan prinsip wasatiyah atau jalan tengah. Selanjutnya yaitu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya yaitu bahwa Islam hadir sebagai rahmat, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Hakikat Islam rahmatan lil alamin yaitu membawa kedamaian dan keselamatan, menjunjung tinggi keadilan, menghormati martabat manusia, mengajarkan kasih sayang dan juga toleransi, serta mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, melainkan hablum minannas atau hubungan sesama manusia. Adapun prinsip-prinsip moderasi Islam diantaranya yaitu tawasud atau jalan tengah, yaitu tidak ekstrim dalam berpikir maupun bertindak. Yang kedua, tawasun atau seimbang, yaitu menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada moderasi beragama dalam perspektif Islam. Contohnya tradisi Arab. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diteruskan menjadi tradisi Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki sejumlah tradisi yang baik. Islam tidak menghapus seluruh budaya Arab loh, tetapi menyaring dan memperbaikinya sesuai dengan tauhid dan keadilan. Contoh dari tradisi yang diteruskan yaitu ibadah haji. Masyarakat Arab telah mengenal Ka'bah sebagai tempat ibadah sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Islam meluruskan praktik-praktik yang menyimpang dan juga mengembalikan haji kepada ajaran tauhid. Yang kedua, ada menghormati tamu. Bangsa Arab terkenal menjunjung tinggi keramahan dan kehormatan kepada tamu, dan Islam menjadikannya sebagai bagian dari akhlak yang mulia. Selanjutnya adalah moderasi beragama berbasis kearifan lokal atau local wisdom. Yang pertama, agama dan kearifan lokal di Nusantara. Pengertian lokal atau local wisdom adalah nilai-nilai luhur, tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Di Nusantara, agama dan budaya lokal telah berinteraksi sejak lama. Penyebaran agama tidak dilakukan dengan menghapus budaya masyarakat, melainkan melalui proses akulturasi dan adaptasi yang tetap berpegang pada ajaran Islam. Bentuk dari interaksi agama dan kearifan lokal yaitu tradisi gotong royong, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, tradisi keselamatan dan syukuran, serta kesenian dan budaya yang digunakan sebagai media dakwah. Selanjutnya, moderasi beragama yang plural dan multikultural. Realitas sejarah dan model sosial kultural moderasi beragama di Indonesia. Pengertian plural dan multikultural. Yang pertama ada plural. Berarti masyarakat yang terdiri atas berbagai perbedaan seperti agama, suku, bahasa, ras, budaya, dan juga adat istiadat. Sedangkan multikultural berarti keberagaman yang disebut hidup berdampingan dalam satu masyarakat dengan saling menghormati. Moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, 4 pilar kebangsaan untuk membangun moderasi beragama di Indonesia. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, harmoni keislaman dan keindonesiaan. Moderasi beragama yang damai dan tanpa teror dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena era disrupsi digital dan post-truth. Era disrupsi digital adalah masa ketika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara cepat dan mendasar. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan beragama. Ciri-ciri dari era disrupsi digital diantaranya yaitu informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, komunikasi berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, muncul berbagai platform media sosial, dan perubahan sosial dan budaya terjadi sangat cepat. Adapun genealogi dan dinamika perkembangan paham dan gerakan ekstremis di Indonesia. Ekstremisme adalah paham atau sikap yang cenderung berlebihan, keras, dan tidak toleran terhadap perbedaan. Paham ini sering menolak jalan tengah atau wasatiyah, serta menganggap kelompoknya sebagai satu-satunya pihak yang benar. Akar historisnya ekstremisme. Dalam sejarah umat Islam atau sejarah umat manusia, berbagai bentuk ekstremisme muncul karena fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau ideologi tertentu, pemahaman agama yang sempit dan tekstual, ketidaksosialan atau ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi, serta konflik identitas dan perebutan kekuasaan. Kepemimpinan dan kepeloporan dalam moderasi beragama. Pengertian kepemimpinan dan kepeloporan dalam moderasi beragama. Kepemimpinan dalam moderasi beragama adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi teladan dalam mewujudkan sikap beragama yang seimbang atau wasatiyah, toleran, dan damai, serta dalam masyarakat yang majemuk. Pemimpin dalam konteks ini tidak hanya memimpin formal atau pemerintah atau juga tokoh agama, tetapi juga guru,
orang tua, tokoh masyarakat, dan influencer atau tokoh-tokoh digital lainnya. Jadi, review singkat penguasaan materi penguatan moderasi beragama ini yang bisa kita gunakan sebagai ringkasan belajar kita atau refleksi diantaranya yaitu pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang, tidak ekstrim, baik dari radikal maupun liberal berlebihan. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks Islam atau konteks di Indonesia, konsep ini banyak dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari penguatan karakter kebangsaan. Tujuan dari penguatan toleransi beragama diantaranya yaitu penguatan moderasi beragama bertujuan untuk mencegah paham ekstremisme dan radikalisme, meningkatkan toleran, atau juga memperkuat persatuan dalam keberagamaan dan juga menjaga kerukunan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.